Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Jumat 9 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah perilaku negatif fikir adalah aniaya kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa salah satu instrumen pada diri kita adalah pikir atau otak. Ketika kehidupan kita dikendalikan oleh pikir, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Karena kecenderungan pikir atau otak ini kepada dunia dan megahnya dunia, gemerlapnya dunia, kecenderungan ke situ. Dan ketika ada kecenderungan ke situ, maka disitulah hawa nafsu ikut berperan di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang perilaku pikir atau otak itu ada yang positif, tetapi kebanyakan yang negatif. Yang positif apa? Yaitu merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian memproduksi. Itu salah satu kelebihan daripada pikir atau otak. Sementara yang lain itu kebanyakan pikir ini negatif. Bahkan pikir ini tidak mampu mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pikir tidak dilengkapi sarana seperti apa yang ada di dalam kolbu kiri atau jantung kiri. Misalkan fuad, lob, jiwa, akal dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan pikir ini hanya punya kemampuan kepada yang sifatnya zahir saja. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu merupakan informasi awal yang diterima oleh pikir atau otak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kelemahan yang sangat mendasar adalah bahwa perilaku pikir ini selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, karena di dalam pikir tidak punya sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Yang ada itu di kolbu kiri. Kemudian akibat mendustakan ayat-ayat Allah, maka yang terjadi perilaku pikir itu menganiaya diri sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 176, surat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, sesungguhnya kami tinggikan dia. Maksudnya Allah merencanakan untuk meninggikan derajat kita kepada derajat para ulama. Artinya orang-orang yang mengenal Allah. Yaitu dengan ayat-ayat itu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa? Artinya Allah, andaikan kita itu mau, Allah itu mau memberikan taufik, mau memberikan kekuatan, hidayah kepada kita untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cuma permasalahannya, kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi dia cenderung kepada tanah. Maksudnya kebanyakan dari diri kita itu cenderung lebih mencintai harta benda dan duniawi. lebih menyukai.
wattaba'a hawahu, dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Artinya apa? Karena mencintai dunia itu dilandasi dengan hawa nafsu, maka di sini kolbu kiri tidak punya peran sama sekali, ya. Jiwa tidak ikut mengendalikan. Akibatnya yaitu tadi, orang itu pasti mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah tidak mau mengangkat derajat hambanya itu. Jadi ayat-ayat di atas itu mengajak kepada kita untuk berpikir dan merenung, Bapak Ibu, agar tidak terjebak dalam kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mau atau mampu mengangkat derajat hambanya dengan ayat-ayat tadi. Cuma permasalahannya itu tadi, jiwa kita itu sudah dibutakan oleh megahnya dunia, sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Padahal jiwa itu pada dasarnya adalah bertauhid kepada Allah. Ya, ketika ada dalam tubuh kita akan terjadi saling tarik menarik antara jiwa dan hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan di dalam surat 7 atau surat Al-A'raf ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'a mathalal qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Amat buruklah, amat jeleklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadlimun, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Diakibatkan karena mendustakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Jadi ayat 177 surat Al-A'raf ini merupakan kelanjutan daripada ayat 176. Jadi di dalam ayat ini ada hubungannya dengan ayat 176, ya. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, perumpamaannya, mohon izin, seperti anjing, kata Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang tidak memiliki tujuan selain anjing itu mencari makanan dan menuruti nafsunya. Jadi mohon maaf, ini Al-Quran yang menyebutkan seperti itu, bahwa apabila kita melanggar atau bermaksiat kepada Allah atau menuruti hawa nafsu dan mendustakan ayat-ayat Allah, serta lebih mencintai dunia, dan lebih mencintai dunia dan harta benda, maka ini yang akan terjadi pada diri kita. Allah mengibaratkan kita seperti anjing yang kerjaannya cuma mencari makanan dan memperturutkan syahwatnya, seperti itu. Jadi kata Allah, walaupun ada orang yang memberi nasihat, maka orang itu akan tetap sesat karena sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika posisi kita sudah masuk ke dalam mendustakan ayat-ayat Allah, maka pada hakikatnya dia itu adalah mendolimi diri sendiri dan sesat karena mengingkari kebenaran Allah, memperturutkan hawa nafsunya, walaupun orang itu memiliki ilmu, walaupun memiliki ilmu agama, tapi karena jiwanya kotor, jiwanya tidak bersih, ya, tidak ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan ilmu dan iman dan hanya mengikuti keinginan duniawi, maka kata Allah tadi saya katakan, ya seperti anjing lapar, ya, mencari makanan dan memperturutkan syahwatnya. Dan ketika posisi seperti itu, maka kita tidak mampu lagi untuk merenungkan kebenaran, Bapak. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu,
memang seharusnya lah kita itu banyak mengingat Allah, menjaga kualitas ibadah kita supaya istiqomah ya, beramal soleh ya, beristighfar kepada Allah. Intinya pada hakikatnya adalah pikir atau otak akan menjadi baik apabila dikendalikan oleh kalbu kiri atau jiwanya dengan banyak mengingat Allah ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kemampuan fikir dan zikir itu akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.